Selamat datang di Larantuka. Larantuka merupakan ibu kota dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hi, hello, welcome to Mahadewi and Friends, Self-Love and Inspiration. Selamat datang di Larantuka. Larantuka merupakan ibu kota dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Meskipun terletak di ujung timur Pulau Flores, penataan tempat ini cukup menarik. Bangunan di Larantuka dibuat memanjang dari pesisir barat hingga pesisir timur dan diapit dengan gunung serta laut. Larantuka dikenal oleh masyarakat sebagai tujuan wisata rohani bagi umat Katolik. Kota kecil ini berada di bawah kaki Gunung Ile Mandiri dan sering disebut sebagai kota Regna Rosari. Sejarah nama Larantuka punya beberapa versi. Ada yang meyakini nama Larantuka berasal dari kata bahasa lama Holot, bahasa Flores. Laran yang berarti jalan dan tuka yang berarti tengah. Secara utuh artinya kampung yang terletak di tengah jalan. Teori lainnya adalah berasal dari bahasa Tetun, Laran yang adalah pusat kerajaan Wehale dan tuka yang artinya batas. Penyebutan ini menunjukkan bahwa wilayah kerajaan Wehale mencapai hingga ke Larantuka yang disebut batas dari Laran. Ada juga yang menyebutkan berasal dari bahasa Portugis yang memang sangat berpengaruh bagi daerah di NTT ini. Orang-orang Portugis berkulit hitam atau sering disebut Larantuqueiros pernah sangat berpengaruh hingga ke Pulau Timur. Dari istilah Larantuqueiros itulah tercetus nama Larantuka yang dianggap lebih pas sebagai nama daerah di Indonesia. Larantuka juga pernah menjadi kerajaan dan merupakan kerajaan Kristen Katolik pertama yang berada di Pulau Flores. Ajaran agama Kristen dibawa oleh bangsa Portugis ke Larantuka pada abad ke-15. Pada masanya, kerajaan Larantuka pernah menjadi sangat perkasa di Flores bagian timur. Saat itu, Belanda mencoba mengadu domba kerajaan Larantuka dengan Jawa, hingga akhirnya Portugis takluk. Kerajaan pun dibubarkan oleh Belanda sekitar tahun 1945. Larantuka bergabung dengan NKRI dan kemudian menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selama ini, Larantuka yang berada di Kabupaten Flores Timur lebih akrab dikenal dengan wisata religi perayaan Semana Santa. Namun, Larantuka memiliki lebih dari itu. Daerah ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Berikut spot-spot menarik yang bisa kamu temukan di Larantuka. 1. Wisata Taman Doa Bukit Fatimah dan Salib Yubelium. Flores memang didominasi oleh umat Kristiani, sehingga tak heran bila wisata religi yang ditawarkan berkaitan dengan kepercayaan tersebut, seperti destinasi wisata Taman Doa Bukit Fatimah dan Salib Yubelium yang merupakan andalan di kawasan Larantuka. Bagi sebagian umat Kristiani, berkunjung ke Flores sangat tak lengkap kalau tak datang ke sini. Sekedar datang dan menyempatkan untuk berdoa bisa memberi pengalaman liburan berbeda, khususnya dari segi spiritual. Lokasi Taman Doa tak jauh dari Istana Keuskupan Larantuka. Kurang lebih hanya berjarak 300 meter bila ditempuh dengan berjalan kaki. Namun, tak hanya Taman Doa Bukit Fatimah,
Bila kamu bukan umat Kristiani, tapi ingin melihat bagaimana penampakan Taman Doa Bukit Fatima dan Salib Yubelium, kamu bisa datang langsung. Dengan catatan, jangan berisik dan tetap menghargai wisatawan lain yang sedang khusyuk berdoa. Dua, pertapaan terapis Lama Nabi. Dilansir dari wikipedia.org, pertapaan terapis Lama Nabi atau disebut juga biara terapis Lama Nabi adalah suatu kompleks biara para rahib Katolik dari Ordo Terapis OCSO yang terletak di Desa Lama Nabi, Tanjung Bunga di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pertapaan ini didirikan secara resmi pada tahun 1996 sebagai biara cabang dari Pertapaan Santa Maria Rawaseneng yang berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dengan mengikuti yang termuat dalam peraturan Santo Benediktus dan sebagaimana para rahib atau rubiah lainnya dari Ordo Terapis, para rahib Lama Nabi hidup mandiri dengan mengelola berbagai usaha sendiri untuk menafkahi hidup, misalnya memproduksi lilin dan mengerjakan sendiri semua pekerjaan rumah tangga biara. Pertapaan Lama Nabi dikenal sebagai tempat peziarah yang mencari keheningan dan kedamaian. Selain itu, pemandangan di biara terapis Lama Nabi pun begitu indah. 3. Wisata air panas atau Waiplatin. Melansir dari kompasiana.com, Nusa Tenggara Timur memiliki beragam potensi wisata alam. Salah satunya wisata air panas atau biasa disebut Waiplatin oleh masyarakat setempat yang terletak di Desa Mokantara, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Wisata air panas atau Waiplatin masih sangat alami yang terletak tepat di pinggir laut, sehingga kita bisa menikmati air panas dan air laut sekaligus. Adapun dibuat tempat pembatas dari batu alam yang berbentuk lingkaran dan persegi untuk para pengunjung agar bisa mandi dan berendam. Bau khas dari batu belerangnya pun masih sangat tercium. Tempat pemandiannya pun terbagi dari suhu air yang sangat panas sampai pada suhu yang hangat. Dan saking panasnya suhu air tersebut bisa untuk merebus telur. Secara geografis, wisata air panas atau Waiplatin ini berada dalam kota Larantuka. Kamu bisa memulai perjalanan dari pusat kota Larantuka. Dari kota Larantuka, kamu bisa menuju ke Desa Mokantara. Bisa ditempuh menggunakan sepeda motor sekitar 20 menit. 4. Pelabuhan Larantuka. Melansir dari liburku.com, Pelabuhan Larantuka boleh dibilang merupakan salah satu pelabuhan yang ramai dikunjungi karena sebagai tempat menyeberang 3 pulau yakni Lembata, Adonara, dan Solor. Setiap hari akan tampak belasan kapal motor yang datang dan pergi, belum lagi terhitung kapal motor kecil. Nah, di sekitar pelabuhan ini, Anda dapat menikmati panorama gugusan pulau yang ada di depan kota Larantuka yang mempesona. 5. Kapela Tuan Ana. Kapela Tuan Ana merupakan salah satu kapela yang dikunjungi ketika prosesi puncak Semana Santa yang diawali dengan Jumat Agung di kota Larantuka. Selain Kapela Tuan Ana dikunjungi oleh para peziarah, lokasi taman di depan kapela ini memiliki pemandangan yang sangat indah dan cantik. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Cintai dirimu karena kamu berharga.
like, comment, and subscribe. Terima kasih.